Baik teman-teman, kembali lagi di channel kami, channel Solder Panas. Mantap, 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 jos. Pada kesempatan kali ini kami akan memanfaatkan barang bekas nih. Barang bekas ini bisa menjadi nilai jual tersendiri bila ditambahkan suatu komponen. Barang bekas apa sih yang akan kita buat? Ini barangnya. Nah, ini adalah lampu bekas. Lampu bekas, banyak orang yang langsung dibuang saja ke tempat sampah atau di tempat pembuangan. Tetapi kita bisa manfaatkan lampu bekas ini menjadi nilai tambah kita, atau bisa dijual kembali, bahkan bisa kita manfaatkan untuk diri kita sendiri. Dengan kita tambahkan sensor PIR ini, lampu bekas ini bisa menjadi lampu ajaib. Bukan lampu ajaib yang digosok-gosok seperti jin itu, lampu jin, bukan ya teman-teman. Nah, ini lampu ajaib, di mana penambahan sensor ini mendeteksi gerakan bila ada orang yang lewat di sekitar lampu ini. Lampu ini otomatis akan menyala. Ketika tidak ada orang, lampu ini akan mati. Seperti itu cara kerjanya. Untuk cara buatnya gimana sih? Nah, untuk kalian yang masih penasaran cara buatnya, oke, simak videonya, jangan di skip. Oke, selanjutnya apa sih komponen yang perlu disiapkan? Yang pertama yaitu lampu bekasnya, guys. Lalu sensor PIR ini. Sensor PIR ini kalian bisa beli di Shopee atau di Tokopedia, atau kalian bisa klik link di bawah ya. Ini harganya nggak sampai 20.000, guys. Cuman murah 10.000 kan sudah dapat ini ya. Dan juga ini adalah transistor BC547. Fungsinya apa sih teman-teman transistor ini? Jadi transistor ini akan menyambungkan pin dari sensor PIR ini ke lampu bekas yang sudah rusak ini, guys. Jadi fungsinya itu sebagai penguat arus gitulah, biar arus yang dibaca oleh sensor ini bisa masuk ke lampu dan bisa melakukan kontrol pada lampu agar bisa mati apabila ada bisa menyala apabila ada gerakan gitu, guys. Jadi dengan penambahan sensor PIR ini yang harganya cuma 10.000 dan transistor yang harganya cuma 500 rupiah lah, kalian bisa beli di toko elektronik terdekat. Paling mahal ini loh, nggak sampai 2000 teman-teman. Ini cuma 500 rupiah saja. Di Shopee harganya 500 rupiah. Jadi dengan penambahan komponen yang seharga kira-kira 12.000 lah mungkin, sama ongkirnya, sama biaya penanganan, biaya admin dari toko Shop atau Shopee dan Tokopedia, kira-kira 12.000, kalian bisa mendapatkan lampu ajaib dengan harga murah. Lampu ajaib ini juga ada sih di Tokopedia atau Shopee dengan harganya itu sekitar ada yang 60, ada yang 50, tergantung merek dan tergantung wattnya. Di sini kita pakai lampu dengan watt 18 watt. Ini 18 watt. Oke, baik, kita lanjut aja ke perakitannya. Yang pertama, kita perbaiki dulu lampunya, teman-teman. Nah, kita cek dulu satu persatu, ini LED-nya mana yang putus. Tetapi LED yang kita gunakan ini LED yang ada di dalam. Kenapa kita gunakan LED yang ada di dalam? Karena LED yang ada di luar ini adalah LED dengan tegangan AC. Di sini kita memanfaatkan baterai yang ada di dalam ini. Ini ada lampu emergency, di dalamnya ada baterai. Kita manfaatkan lampu yang ada di dalam ini, guys. Ini adalah lampu DC. Nah, karena sensor PIR ini memanfaatkan tegangan DC, jadi kita gunakan lampu yang dengan tegangan DC pula. Jadi kita pakai lampu yang ada di dalam. Nah, ini kita bongkar di dalamnya. Di dalamnya ini ada baterai, teman-teman. Ini baterainya sudah saya copot dulu ya.
agar memudahkan kita dalam take video. Jadi kita cek dulu. Ups, susah kali lah teman-teman. Sabar ya, sabar. Nyala toh. Berarti yang abu-abu ini dan yang hitam ini adalah lampu dengan tegangan AC. Yang di dalam ini lampu dengan tegangan DC, sorry. Jadi yang hitam ini hitam, baterai adalah negatifnya dan ini positifnya. Ini nyala tadi. Nyala. Selanjutnya kita rangkai teman-teman. Oke, setelah kita tahu jalur DC nya teman-teman yang ada di tengah itu, yaitu kabel warna hitam sama warna abu-abu. Untuk kabel abu-abu itu adalah yang positifnya ya, kita sambungkan ke sumber tegangan, yaitu baterai yang kita gunakan. Lalu untuk yang negatif ini tunggu dulu, jangan dipasang dulu. Kita sambungkan dulu sensor dengan transistornya. Itu ya transistornya. Untuk triknya kita copot dulu. Jadi kita copot dulu agar kita mudah dalam pemasangan. Kita posisikan transistornya itu yang datar menghadapi kita ya, yang setengah lingkaran itu ke sisi yang lain, agar kita bisa tahu ini di mana letak base-nya, kolektor sama emitornya. Lalu untuk yang tengah itu base-nya sambungkan ke out dari sensor. Yang di tengah itu adalah base-nya. Yang emitor yaitu yang sebelah kanan kabel kuning disambungkan ke ground dari sensornya. Lalu yang VCC dari sensor kabel biru itu kita sambungkan ke positif dari lampu yang telah kita sambungkan dengan sumber tegangan tadi. Oke, sambungkan. Setelah disambungkan, nah ada yang belum tersambung nih. Apa ya teman-teman? Yaitu kaki dari kolektornya belum kita sambungkan. Kaki kolektor nyambung dengan lampu negatif lampu. Ya, solder teman-teman. Biar apa sih si solder Mas Ipan? Biar nanti kalau kita pasang dia nggak bakal copot lagi. Di sini solder itu gunanya sebagai lem ya. Secara tidak langsung tuh menyatukan tembaga satu dengan tembaga lainnya agar lebih kuat sambungannya. Lalu untuk negatif dari tegangan kita sambungkan ke emitor dari transistor. Solder juga. Jangan lupa kita pasang lagi tuh sensornya. Di dekat sensor itu kan ada dua trimpot tuh. Ada dua trimpot. Fungsinya apa sih Mas Ipan? Fungsinya itu digunakan untuk adjust atau pengatur dari lamanya lampu menyala atau lamanya sensor ini berfungsi. Kita gunakan obeng untuk mengatur sensitivitas dari lampu. Itu kita jangan lupa lakukan protect atau isolasi pada rangkaian yang sudah kita sambung-sambung tadi. Gunanya apa sih? Itu biar gak nge-ground atau bisa saja nanti bisa menyebabkan short circuit. Bisa saja nanti rumahmu kebakaran gara-gara short circuit. Jadi jangan lupa untuk mengisolasi sambungan-sambungan yang sudah kita lakukan tadi teman-teman. Gitu. Tak hanya sambungan yang kita lakukan isolasi dan juga body.
bodi pada lampu, karena itu bisa mengakibatkan hubung kotak atau short circuit. Nah, ini lampunya sudah bisa teman-teman. Nah, dia ada gerakan, dia pasti akan nyala. Setelah beberapa detik, ketika tidak ada gerakan, lampu akan mati. Nah, setelah kita melakukan perangkaian pada rangkaian elektrikalnya, yang terakhir yaitu kita susun kembali ke dalam lampu ini ya teman-teman. Biar apa? Biar terlihat rapi dan memiliki nilai jual ekonomis. Baik, ini lampunya sudah jadi teman-teman. Nah, ini ketika ada gerakan, lampunya pasti akan menyala. Oke, seperti ini teman-teman. Jangan lupa yang bagian sini sedikit dilubangi ya, agar sensor pil bisa membaca dengan akurat. Oke. Sekian video inspiratif dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solder panas, mantap, 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 jos.